Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kesempatan anugerah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lah yang akan menguatkan kami untuk menjalani hari ini. Supaya dengan kekuatan firman-Mu ya Tuhan, kami boleh melakukan segala tugas, tanggung jawab, aktivitas, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan kami. Sungguh-sungguh dilakukan dengan ketaatan, ketulusan, penuh tanggung jawab. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengawasi seluruh kehidupan kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menyegarkan, menguatkan, dan menyemangati kami untuk kami taat melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui sikap kami maupun tindak tanduk kami. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hampasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 93 merupakan salah satu mazmur dari Mazmur Raja yang berisi pengagungan Tuhan sebagai Raja. Pemazmur memulai mazmurnya dengan kesimpulan yang sangat luar biasa, sangat akurat, sangat tepat, yaitu bahwa Tuhan adalah Raja. Pemazmur oleh anugerah Allah diizinkan melihat kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja. Itu sebabnya pemazmur mengajak kita untuk memandang kepada Allah yang adalah Raja kita, penguasa, pemilik yang berdaulat dan berotoritas atas kehidupan kita, sehingga dengan pemahaman dan pengenalan akan Allah yang berotoritas, yang berkuasa, yang berdaulat sebagai Raja di atas segala raja, maka kita sebagai umat ciptaannya, umat tebusannya, harus sujud menyembah, memuji dan mengagungkan Dia, Allah yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilihat dan dipahami oleh pemazmur, sehingga sejak permulaan pemazmur telah mengumandangkan bahwa Tuhan adalah Raja. Pertama-tama kita melihat dalam ayat yang pertama, pemazmur berkata, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Bapak Ibu Saudara, pemazmur melukiskan, menggambarkan, mengekspresikan pengalaman spiritualnya bahwa Tuhan berpakaian dalam kemegahan dan kemuliaan. Ikat pinggangnya adalah kekuatan, kekuasaan. Inilah Raja yang tidak tertandingi oleh apa dan siapapun, karena memang Dia adalah Raja di atas segala raja.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, pemazmur juga mengatakan bahwa karena Allah itu adalah Raja, maka tahtanya kekal selama-lamanya. Ayat yang kedua dikatakan, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Pemazmur mengakui akan keberadaan Allah yang dari kekal sampai kekal. Dan itu sebabnya pemazmur memahami bahwa Tuhan yang ada sejak kekekalan sampai kepada kekekalan, tahtanya sungguh berlangsung selama-lamanya sampai selama-lamanya, sudah ada dari dahulu kala dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pemazmur menyatakan bahwa tahta Tuhan itu sudah ada sejak dahulu kala, sebelum segala sesuatu ada, dan pemerintahannya tegak untuk selamanya. Ini berarti bahwa Tuhan tidak pernah lengser dari tahtanya dan tidak akan pernah ada yang mampu merebut tahtanya, apalagi mengkudeta tahtanya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan itu sebagai Raja yang tahtanya ada untuk selama-lamanya. Pemazmur juga mengekspresikan, mengungkapkan, menyatakan tentang kehebatan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh apa dan siapapun. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, pemazmur katakan, sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan itu tidak terkalahkan. Dia lebih hebat dari segala sesuatu dan dari siapapun juga. Kedahsyatannya menggoncangkan langit dan bumi serta alam semesta. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kehebatan Allah digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 93 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kemudian lebih jauh dikatakan oleh pemazmur bahwa karena raja itu punya takhta dan kehebatannya luar biasa, maka sebagai raja yang memerintah dalam kerajaannya, maka ada peraturan-peraturannya yang tegak lurus dan tidak akan pernah berubah. Ayat yang kelima dikatakan, peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, peraturan Tuhan itu tegak dan tidak berubah. Peraturan Tuhan itu menjawab setiap kebutuhan zaman dan tidak akan pernah bisa berubah dan digantikan oleh apapun juga. Firman Allah, peraturan-peraturan Allah berlaku sepanjang masa. Hal ini menegaskan bahwa sebagai raja di atas segala raja, Tuhan Allah kita memiliki peraturan untuk memerintah alam semesta. Dia berdaulat menetapkan segala sesuatu dan semuanya harus tunduk kepadanya. Jika Tuhan adalah Raja, maka sudah seharusnya kita tunduk menyembahnya, menghormati dan mentaati segala perintah dan ketetapan-ketetapannya. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dalam hidup kita, maka sudah seharusnya, sudah semestinya seluruh hidup kita dan aktivitas hidup kita berpusat pada pribadi yang agung, Yesus Kristus. Sudah semestinya kita melayani Dia dengan penuh pengabdian dan rasa hormat dalam semua panggilan aspek hidup, tugas, tanggung jawab, aktivitas kita. Sudah seharusnya kita menyingkirkan segala berhala di hati kita dan hanya Dialah yang paling utama di tempat terbaik dan terutama di dalam hati dan hidup kita. Sudah selayaknya kita memberikan persembahan yang terbaik dari kehidupan kita karena Dia adalah Raja di atas segala raja yang kita sembah, yang kita puja, dan kepadanya
kita membawa persembahan, kurban syukur dan terima kasih kita, karena Dia Raja yang memerintah dengan adil, yang menjaga dan melindungi umat kerajaannya, dan memberkati umat kerajaannya dengan segala berkat yang terbaik, sehingga sudah semestinya umat yang datang menyembah Raja di atas segala raja itu membawa kurban syukur yang terbaik ke dalam pelataran Allah kita, dan Dia senang untuk menerima pujian, penyembahan, dan persembahan kita yang kita bawa dengan rasa syukur, dengan hati yang tulus, dengan suatu ketaatan dan rasa hormat, bahwa Dia layak menerima segalanya daripada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan ragu untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Jangan ragu untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa, dan Allah Raja yang bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin taat kepada Tuhan, makin hari makin memberi yang terbaik kepada Tuhan, makin hari makin melayani Tuhan dalam semua bidang hidup kita, makin hari makin menghormati Tuhan dalam seluruh gerak kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin, amin, amin.